Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan seluruh manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Hari Jumat 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama menghadiri kajian nasihat untuk santri sebelum liburan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati talabah fillah, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hatta la tan'asu fa ala wahidin minkum yumsik dhahra zamilihi. Ala wahidin minkum yumsik dhahra zamilihi. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang diharamkan untuk santri saat liburan. Hal-hal yang diharamkan untuk santri saat liburan. Dan hal-hal yang diharamkan untuk santri saat liburan adalah kebalikan dari hal-hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan. Yang pertama yaitu tidak mendirikan sholat pada waktunya, mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat di luar waktunya. Ini hal-hal yang diharamkan untuk santri mengerjakannya. Jangan masuk ke dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, beliau mengatakan an fi'liha bil kulliyah. Lalai dari sholatnya maksudnya adalah tidak mengerjakan sholat tersebut sama sekali. Au an ta'khiriha
al-mafrudhi 'alaiha, atau mengerjakan salat atau dengan mengakhirkan yang diwajibkan dari waktu yang diwajibkan atasnya. Mengerjakan salat dengan mengakhirkan dari waktu yang diwajibkan atasnya. Illa idza turra, kecuali kalau seandainya seseorang dalam keadaan terpaksa. Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sakit perut, pas waktu mau iqamat sakit perut, akhirnya tidak jadi untuk datang tepat pada waktunya, atau ketiduran sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, bahkan sampai tinggi mataharilah yang membangunkan mereka. Makanya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau terlupa dari salatnya. Ini tertidur ya, bukan menyengajakan tidur sehingga mengakhirkan salat. Maka hendaklah dia salat kapan dia bangun dan dia ingat. Tidak ada penebus atas hal tersebut kecuali dengan itu. Contoh, seorang tertidur salat zuhur sampai asar, azan asar baru bangun, salat zuhur tidak mengerjakan, maka bangun kerjakan langsung salat zuhur, baru setelah itu salat asar. Ustaz, kan kita harus ke masjid, bagaimana? Ke masjidlah. Imam salat asar, kita niatannya salat apa? Zuhur. Setelah salat bangun lagi. Ustaz, malu Ustaz, ini salat apa setelah salat asar nggak ada? Malu Ustaz, bagaimana? Maka jawabannya adalah malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malu karena manusia. Kalau ada orang bertanya, kenapa setelah salat asar salat lagi? Maka kita katakan, saya tadi salat zuhur ketiduran dan sekarang saya salat asar. Termasuk salah satu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah beliau memiliki keutamaan-keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah la yatakallaf. Mereka tidak berpura-pura untuk berbuat sesuatu. Kejujuran adalah modal utama mereka. Jika memang ketiduran, beritahu, karena manusia. Jika memang muttar, terpaksa, fil khala, di belakang, maka beritahu, karena memang manusia. Kita bukan malaikat yang tidak mempunyai hajat, keperluan. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak mengerjakan sholat wajib di masjid. Dan ini sifatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Malas di sini maksudnya adalah tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali saat dilihat orang. Makanya disebutkan dalam hadis sebagai tafsiran dari ayat ini, athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik, salat subuh dan salat isya. Coba saya ingin bertanya, kenapa paling berat salat subuh dan salat isya atas orang munafik? Karena tidak terlihat orang.
Dulu tidak ada listrik. Jika terbenam matahari dan belum terbit, maka gelap, tidak terlihat. Makanya kan hadis Aisyah radhiyallahu anha saat sholat subuh, kunna kharajna mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifna ahadun minal ghalas. Para sahabat-sahabat Nabi yang wanita keluar sholat subuh di dalam keadaan tertutup dengan kain wajah-wajah dan tubuh mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka karena masih gelap. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenapa orang-orang munafik sulit untuk sholat berjamaah di masjid subuh dan isya, karena mereka riya, tidak ingin dilihat, tidak ibadah kecuali ingin dilihat dan ingin dipuji. Kalau tidak dilihat manusia, tidak dia kerjakan. Maka haram bagi seorang muslim, apalagi penuntut ilmu agama, untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Dan para ulama mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad, laqad hamamtu an amura rajulan bihatabin faati ila buyutin, aku bertekad untuk memerintahkan orang-orang membawa kayu bakar, lalu aku mendatangi rumah-rumah yang laki-lakinya di dalam rumah tersebut tidak sholat berjamaah. Tetapi beliau tidak jadi mengerjakan itu karena di dalamnya ada para perempuan dan anak-anak. Kata para ulama mengatakan, la yumkin himmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam harqul buyut illa ala tarki wajib. Tidak mungkin tekad Rasul sallallahu alaihi wasallam membakar sebuah rumah atau rumah-rumah kecuali karena orang-orang di dalam rumah tersebut meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, maka tidak mungkin diancam dengan hukuman apa? Kalau saya ulangi, kalau seandainya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak mungkin diancam dengan hukuman apa? Dibakar rumahnya. Nggak mungkin. Membakar rumah berarti menghancurkan harta seorang muslim. Menghancurkan harta seorang muslim haram. Tetapi karena meninggalkan yang wajib, maka berarti pantas memang orang yang meninggalkan yang wajib dibakar rumahnya. Begitu cara pendalilan sholat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Yang ketiga, tidak mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Dan ini saya lihat sebagian santri kalau sholat banyak bergerak, di dalam hukum fikih. Bergerak di dalam sholat ada 3 macam. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah, dan ada yang disyariatkan. 4. Yang haram adalah pergerakan yang terlalu banyak sehingga tidak dilihat dia seperti orang yang sedang sholat. Ini haram dan batal sholatnya. Pergerakan yang banyak yang tidak disyariatkan, tidak diperlukan. Pergerakan yang banyak yang tidak disyariatkan, tidak diperlukan, dan terlihat dia seperti sedang tidak sholat. Ini haram dan batal sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, pergerakan yang banyak dan
tidak diperlukan, tidak disyariatkan, tetapi masih terlihat dia sepertinya orang sholat. Ini hukumnya makruh. Pergerakan banyak, tidak diperlukan untuk bergerak, tidak disyariatkan dalam pergerakannya, tetapi dia masih terlihat sepertinya orang ini sedang sholat. Ini pergerakannya makruh. Ya, terlalu memain-mainkan kaki, terlalu banyak bergerak, ini hukumnya makruh. Yang ketiga, hukumnya mubah, bergerak karena ada keperluan meskipun banyak. Seperti sholat, kita punya adik, kemudian di hadapan kita adik kita main dispenser yang ada air panasnya. Maka pada saat itu kita boleh mengangkat adik kita boleh mencabut dispenser kita, kemudian lanjutkan sholat. Kita sholat di rumah, kemudian ada yang minta izin untuk masuk, maka misalkan ibu kita baru datang, kita boleh membukakan pintu, kemudian kita lanjutkan sholat. Bergerak karena keperluan yang mendesak. Ini adalah pergerakan yang mubah. Yang keempat, bergerak karena disyariatkan. Seluruh pekerjaan-pekerjaan sholat adalah pergerakan yang disyariatkan, dan ini disyariatkan dan diwajibkan untuk bergeraknya. Itulah 4 pergerakan di dalam sholat. Hati-hati sholat yang tidak khusyuk, terlalu banyak bergerak dan tidak memandang ke tempat sholat saat sholat. Baik. Termasuk daripada hal yang diharamkan bagi santri saat liburan adalah yaitu durhaka kepada kedua orang tua, kebalikan dari yang lalu. Dan ini saya sangat-sangat mengingatkan, jangankan seorang penimba ilmu agama, seorang muslim diharamkan dan dosa besar apabila dia durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hati, hati-hati dari mengangkat suara di hadapan orang tua, menunjuk di hadapan orang tua, menajamkan pandangan kepada kedua orang tua, membuat orang tua sedih akibat ucapan dan perbuatan kita. Saya pernah punya kawan supir taksi. Yang namanya supir taksi kerjaannya di jalanan. Di jalan dia sering pasti melihat kecelakaan. Maka kawan saya ini sering cerita kepada ibunya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di jalan. Oh, tadi melihat kecelakaan, oh tadi ada orang yang jatuh. Maka saya katakan, jangan ceritakan itu ke ibumu, karena itu akan membuat dia sedih. Karena anaknya kerja di jalanan, sehingga dia terfikir, dan ini sebuah kedurhakaan. Lihat, bayangkan seperti itu saja. Ya, jangan sampai membuat sedih. Saya sering mengatakan, jangan pernah menangiskan orang tuamu karena kelakuanmu, karena itu adalah kunci sukses hidup di dunia. Membahagiakan selalu mereka, membuat mereka tersenyum, tidak pernah menangis karenamu. Kunci sukses hidup di dunia dan akhirat. Maka hati-hati segala macam kedurhakaan. Orang tua minta diantarkan ke sini, kita lagi asik-asik main atau lagi asik-asik ada pekerjaan, ada kumpul-kumpul, tapi orang tua tidak ada yang mengantar. Maka jangan menolak, apalagi sampai marah-marah. Ini kedurhakaan.
pada kedua orang tua. Yang kelima adalah tidak membaca Al-Quran. Jangankan penuntut ilmu agama, orang muslim awam tidak membaca Al-Quran berdosa, apalagi sampai penimba ilmu agama. Maka saya nasihatkan mulai dari sekarang punya program 20 hari waktu yang lama. Programnya imma ziyadah atau imma apa? Murajaah. Nah, baik. Itu tambahan, itu adalah kebalikan dari yang sudah kita pelajari. Dari hal-hal yang diwajibkan dan itu hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang keenam tambahannya hal-hal yang diharamkan adalah yaitu diharamkan bagi santri penuntut ilmu agama terutama untuk menghibah, membicarakan orang lain tidak di hadapannya. Apalagi yang dibicarakan pengurus pesantren, musyrif fulan, ustadz musyrif fulan, dia bicarakan. Ustadz fulan, pengajar ini dia bicarakan. Atau menghibah keluarga-keluarga terdekatnya. Maka siapa yang menghibah dia berarti masuk ke dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan untuk makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Dalam keadaan bangkai. Ucapkanlah yang baik atau diam. Tidak akan pernah berkah penuntut ilmu syar'i menghibah ustadznya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ucapkan yang baik atau diam. Kalau ada yang majlis menghibah, kalian misalkan liburan, kumpul di rumah siapa, kumpul di rumah makan mana, kemudian ada yang menghibah, maka ingatkan. Jika tidak mengingatkan, ikut masuk dosa di dalamnya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk daripada dosa dan diharamkan bagi santri melakukannya berdusta. Ini kamera baterainya mau habis sepertinya. Berdusta, ya. Dan ada pelajaran menarik. Para ikhwah, siapa yang tahu mengapa Allah mengutus Nabi dari orang Arab, bukan dari orang Indonesia? Maka saya dapat faedah dari Syekh Abu Ubaidah Al-Allama Al-Faqih Al-Muhaddith Abu Ubaidah masyhur Hasan Salman, murid seniornya dari Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menjelaskan mengapa Allah memilih Rasul dari orang Arab. Salah satu sebabnya adalah karena orang Arab memiliki kebiasaan. Apa itu? As-sidq. Sifat tabiat orang Arab as-sidq. Al-Arabi la yakdzib. Orang Arab tidak dusta. Maka jadikan seorang santri penuntut ilmu agama agar tidak pernah berdusta. Untuk apa jujur tidak berdusta? Yaitu untuk agar seseorang Rasul bisa menyampaikan wahyunya dengan benar dan dengan amanah.
tidak dikurang-kurangi. Ini keperluan penyampaian risalah. Makanya Rasul dipilih dari orang Arab karena mereka terkenal dengan sifat jujurnya. Penuntut ilmu agama tidak pernah berdusta. Itu usahakan dalam hidup. Ya, mulai dari sekarang, ana lan akdzib. Lan akdzib. Saya tidak akan pernah berdusta. Dari sekarang, itu akhlak yang terkenal dari seorang penuntut ilmu agama. Lan akdzib, apapun resikonya, saya tidak berdusta. Ya, tanamkan di dalam diri. Ana talibul ilm walan akdzib. Coba ucapkan sama-sama. Ana talibul ilm falan akdzib. Ana talibul ilm falan akdzib. Biasakan itu. Dan ingat, kesialan dari dusta pasti buruk. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan. Lan akdzib. Perhatikan beberapa santri yang melanggar karena berdusta. Jadikan itu adalah kondisi terakhir. Setelah ini saya tidak berdusta. Falan akdzib. Pada diri kita, pada orang tua kita, adik kakak kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Lan akdzib. Terkena menjaga pandangan-pandangan mereka. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan ditanya, apalagi di zaman media sosial. Di luar sana ada anak SMP, baru-baru media sosial rame, dia memperkosa teman perempuannya satu sekolah. Salah satu penyebabnya dia melihat hal yang diharamkan dari film-film yang diharamkan. Dan saya tidak main-main dalam masalah ini. Santri pesantren intan ilmu ketahuan melihat hal tersebut, maka bisa dipastikan keluar. Yang melihat film tersebut, apapun judulnya, yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan, bisa dipastikan santrinya keluar. Siapapun dia, bagaimanapun prestasinya. Siapa kemarin yang dapat hadiah karena mata pelajarannya paling tinggi? Ulum, Syafiq, kemudian Fathahillah. Meskipun santri-santri yang merupakan prestasi bagus, tapi kalau sudah melihat itu maka haram dan dosa besar. Dan kalau urusan pesantren dikeluarkan. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati. Karena dia adalah penyakit. Sekali melihat maka akan terus ketagihan mencari hal-hal yang baru dari apa yang ingin dilihat. Dia semakin menjadi-jadi penyakitnya. Dan setelah itu dia akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Berzina, masturbasi, onani yang diharamkan bagi seorang muslim kecuali dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Saat dalam keadaan berperang jauh dari istri dan dikhawatirkan masuk ke dalam dunia perzinahan, saat itu sebagian ulama memperbolehkan. Adapun tidak ada sebab yang sangat terpaksa, maka hukumnya haram dan dosa besar. Hati-hati para ikhwan, dampak dari melihat yang haram. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri, mempermalukan nama baik pesantren, mempermalukan nama baik para pengurus pesantren.
ini belajar apa di pesantren? Kenapa sampai yang melihat demikian? Hati-hati melihat yang haram, perempuan-perempuan baik di media sosial atau di dunia nyata. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim bahwa Jarir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang an-nadharil faja'ah, tentang penglihatan yang tiba-tiba keluar rumah terlihat yang bening-bening, kaca, bening kaca, terlihat yang bening-bening. Maka kata Rasulullah SAW, isrif basarak, palingkan penglihatan. Dan seorang laki-laki penuntut ilmu agama harus mahal, jangan murahan, matanya jelalatan, harus mahal, tidak boleh jelalatan matanya. Ini para ikhwah, kalau seandainya melihat saja diharamkan, apalagi sampai berhubungan, sampai berpacaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai mengerjakan. Termasuk mendekati melihat hal yang diharamkan. Ini diharamkan bagi penuntut ilmu agama untuk mengerjakannya. Termasuk di dalamnya adalah berdua-duaan dengan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Hati-hati ya, jauhi berdua-duaan, berboncengan dengan perempuan yang bukan mahram, kemudian makan bersama, bercampur baur dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab. Hati-hati. Termasuk di dalamnya berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Kenali siapa perempuan yang mahrammu. Selainnya tidak boleh berarti berjabat tangan. La an yut'ana fi ra'si ahadikum mimma khitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang mahram kalian siapa? Ingat ini baik-baik. Ibu kalian, terus ke atas nenek kalian, terus ke atas buyut kalian, kemudian adik perempuan kalian, terus ke bawah kakak perempuan, sama itu, kemudian kakak perempuan kalian, adik perempuan kalian, dan keponakan perempuannya, keponakan perempuan kalian itu adalah perempuan yang merupakan mahram kalian. Kemudian bibi kalian, baik itu saudari bapak atau saudari ibu, itu adalah mahram bagi kalian. Anak perempuan bibi bukan mahram. Yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan apa? Sepupu, itu bukan mahram. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bersafar tanpa mahram, tidak boleh berbaur tanpa ada hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian minta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah dari balik hijab. Maka saya sebutkan tadi beberapa dosa yang berkaitan dengan melihat perempuan. Saya ulangi, yang keberapa ini? 13, 11.
diharamkan bagi para santri terutama melihat perempuan yang bukan mahram, baik di dunia nyata atau di media sosial. Dan saya beritahukan, apalagi di media sosial sangat banyak. Hati-hati, bisa hilang hafalan, karena itu kesialan maksiat. Dan termasuk daripada poin ini, di dalamnya adalah pertama, berdua-duaan dengan perempuan. Termasuk daripada poin ke-11 ini, berdua-duaan dengan perempuan. Yang kedua, bercampur baur dengan perempuan tanpa hijab. Yang ketiga, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, ini termasuk di dalam hal-hal yang saya sebutkan nomor 11. Ini hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah. Seorang penimba ilmu agama harus benar-benar sesuai dengan syariat di dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan sebuah ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki dari umatku sepeninggalku dibandingkan perempuan. Jangan merasa tidak laku. Ini sebagian nanti temannya ada yang ngompor-ngompori, nggak laku ente, saya punya 5 nih. Ya, nggak laku, emang barang dijual. Laki-laki harus mahal, apalagi penimba ilmu agama. Ya, bukan murahan. Ada sedikit bening langsung lelek-lelek, jelalatan matanya, kelakuannya sudah tidak wajar. Lelaki penuntut ilmu agama tidak. Dan siapa yang menjaga, dia akan dapat nanti kelak yang benar-benar juga menjaga, yang spesial. Adapun yang murahan di media sosial, yang goyang TikTok, itu juga dapatnya. Laki penimba ilmu agama, penghafal Quran, penghafal hadis, ya, maka dia mahal. Dia mencari yang juga baik agama dan akhlaknya. At-tayyibat lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Hati-hati. Nah, terakhir yang ke-12, termasuk hal diharamkan bagi para santri adalah bukan terakhir, sebelum terakhir, yaitu laki-laki menyerupai diri dengan perempuan dengan ucapan, dengan perbuatan yang sekarang lagi marak di masyarakat. Saya tidak akan memaafkan akan hal itu, pasti keluar dari pesantren. Yang suka dengan sesama jenis pasti keluar dari pesantren, karena ini menyalahi fitrah manusia sebelum menyalahi agama. Binatang saja tidak suka sesama jenis, kok manusia berakal suka sesama jenis? Dan ini dalam Al-Quran dosa besar, perbuatan kaum Nabi Lut. Diangkat oleh Allah tanahnya beserta penduduknya, kemudian dibalik oleh Allah, kemudian dihempaskan, dilempari dengan batu. Dosa besar. Idza ra'aitum man 'amila 'amala qaum Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Jika kalian melihat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, suka sesama jenis, laki-laki dengan lelaki, maka bunuhlah dia. Bunuhlah yang pura-pura jadi suaminya, bunuhlah yang pura-pura jadi istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak boleh menyerupakan diri dengan perempuan, baik dengan pakaian,
dalam ucapan, dalam kelakuan, dalam tata cara jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berpura-pura jadi perempuan, jadi cucok, ya, tidak boleh. Waria, wanita setengah pria, ini diharamkan dalam agama Islam. Hati-hati. Wal mutarajjilatu minan nisa, dan perempuan dilaknat oleh Rasulullah SAW jika menyerupakan diri dengan laki-laki. Yang terakhir, yang ke-13, diharamkan bagi para santri menyerupakan diri dengan orang-orang kafir di dalam hari raya atau kebiasaan-kebiasaan khusus orang kafir. Hari raya atau kebiasaan-kebiasaan khusus orang kafir. Ini semua minimal 13, karena kalau kita sebutkan semua tidak akan cukup, tetapi 13 sudah cukup, ya. Dan itu diharamkan, dan kebanyakannya dosa besar. Dan pengertian haram kebalikan dari wajib. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pengertian wajib? Ayo, agar kalian berhenti pada jam 7. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian wajib? 6. Pengertian wajib. 6. Syafiq. Suatu hal yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa siapa yang meninggalkannya. Itu wajib. Haram kebalikan dari wajib. Catat baik-baik. Ma naha anhu syari'u nahyan jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Baik. Terakhir, 10 menit ini saya akan gunakan untuk menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan untuk santri saat liburan. Dan dia kebalikan dari hal-hal yang disunahkan untuk santri saat liburan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang disunahkan untuk santri saat liburan? Angkat tangan. Yarfa' yadahu. Naam. Fi, mau menyebutkan Fi? Hal-hal yang disunahkan untuk santri saat liburan. Irwan. Hal-hal yang disunahkan untuk santri saat liburan. Yang pertama, membaca zikir setelah sholat. Dimakruhkan tidak baca zikir setelah sholat. Dan zikir setelah sholat fardu berbeda dengan zikir setelah sholat sunnah. Zikir setelah sholat sunnah, istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup. Tetapi zikir setelah sholat fardu, maka zikir yang lengkap, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kalimat tauhid, beberapa kalimat tauhid, sampai kemudian mengucapkan Allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la radda ma qadait wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kemudian tasbih, tahmid, takbir 33, 33, 33. Kemudian kalimat tauhid sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu membaca, kalau di sholat subuh, sholat maghrib, membaca kalimat tauhid sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian membaca ayat kursi
lalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kalau selain subuh dan maghrib, maka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir sekali. Lalu membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali. Ini dimakruhkan santri tidak mengerjakannya, yaitu membaca zikir setelah salat. Yang kedua, Irwan, tidak membaca zikir pagi dan petang. Catat, yang dimakruhkan tidak membaca zikir pagi dan petang. Yang ketiga, Irwan, meninggalkan sholat rawatib qabliyah ba'diyah. Ini makruh hukumnya. Meninggalkan sholat qabliyah ba'diyah, terutama bagi penuntut ilmu agama, sama sekali tidak sholat ba'diyah qabliyah. Yang keempat, sama sekali tidak sholat witir dan tahajud, sama sekali. Yang kelima apa, Irwan? Tidak membaca buku, karena yang disunnahkan membaca buku. Penuntut ilmu terkenal dengan jalisuhu kitabuhu, teman dekatnya, teman duduknya adalah kitabnya. Jadi para ikhwah, sebagian orang di zaman sekarang berpenampilan, ya, laki-laki muka mulus, kemudian ujung rambut sampai ujung kaki semuanya branded, ya, topinya harga 10 juta, bajunya harga 5 juta, jam tangannya harga 1 miliar, gelang tangannya harga sekian ratus juta, sepatu dan semisalnya. Tetapi ternyata dia tidak mengenal dan tidak memiliki pengetahuan tentang Islam karena kurang baca. Penuntut ilmu dikenal dengan membaca buku, apalagi kalian masih muda. Nah, termasuk hal ini tambahannya yang keenam, dimakruhkan bagi santri memakai baju-baju yang bergambarkan manusia, apalagi manusianya orang kafir. Ini bisa naik dari makruh sampai haram. Bergambar makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu binatang, apalagi dipakai di dalam sholat, atau tulisan-tulisan yang buruk-buruk yang tidak ada manfaatnya, dan dipakai di bawah ke dalam sholat saat ke masjid. Tulisannya yang melihat tulisan ini kera, tertulis di baju kaosnya, dipakai di dalam sholat. Ini makruh. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian, pakaian yang bagus saat kalian pergi ke masjid. Kemudian termasuk daripada yang dimakruhkan tidur setelah subuh. Siapa yang jangankan di rumah, di pesantren suka tidur setelah subuh? Nah, angkat tangan atau tunjuk temannya yang suka tidur setelah subuh. Jangankan di rumah, di pesantren, angkat tangan. 1, Irwan. La haula wala quwata illa billah. Banyak ternyata. Hati-hati, nanti hidupnya dikhawatirkan tidak diberkahi oleh Allah. Kelas 7 sangat banyak. Coba angkat tangan, jujur, yang kebiasaan tidur setelah subuh. Irwan, kelas 8. Terus siapa itu? Adam Zaim. Allahu Akbar. Kemudian Syamsi Al-Fajar. Kemudian Ardan gak mau ngangkat tangan. Kemudian banyak nih, kelas 7 paling banyak.
Ayyubi, Aqil, Nazar Qabbani, Adrian Nur juga. Allahu Akbar. Sultan, Haikal, Rafif, Jauza juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seorang penimba ilmu agama la yanam ba'dal fajar, tidak tidur setelah subuh. Apalagi hati-hati, ini saya tidak mau dengar nanti wali santri mengeluh, diberikan pendidikan apa anak saya di pesantren, kok habis subuh tidur. Apalagi disebabkan karena begadang di malam hari, main game. Ini termasuk yang dimakruhkan, bisa sampai kepada diharamkan. Catat itu, dimakruhkan bisa sampai diharamkan. Kalau ada musiknya haram, kalau ada perempuan haram. Dia dimakruhkan sampai bisa naik menjadi diharamkan. Diharamkan kalau seandainya melalaikan dari hal yang wajib. Ya, saya nasihatkan kepada kalian, keluar dari pesantren jangan seperti kuda liar, seakan-akan tidak ada yang menjaganya, terutama orang tuanya yang bekerja di luar rumah selama liburan. Apalagi jauh dari orang tua, di luar kota orang tuanya, sering keluar kota, sering bekerja di luar rumah, tidak ada yang menemaninya. Hati-hati, la ya'mal li nafsika illa ant ba'da qudratillah azza wa jalla. Ingat itu baik-baik, saya sering pesan itu. Tidak ada yang memperbuat untuk dirimu kecuali dirimu sendiri setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktunya sebaik-baik. Ya, termasuk daripada hal yang dimakruhkan tidur setelah subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Para malaikat sedang turun waktu paginya, para malaikat sedang berkumpul di waktu paginya. Ini dia tidur. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala jika ada kesempatan kita sambung kepada hal-hal yang mubah saat santri, untuk dilakukan oleh santri saat liburan. Dan ini semua saya lakukan atas inisiatif pribadi dan tanpa perencanaan sebelumnya, karena kepikiran untuk kalian. Kalian akan keluar dari pesantren dan merupakan wajah pesantren. Wajah pesantren. Oh, ini tuh anak didik pesantren Intan Ilmu yang sudah 2 tahun setengah. Ini yang sudah 1 tahun setengah. Ini yang sudah setengah tahun. Begini, suka tidur pagi. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangankan di rumah, di pesantren tidur setelah di waktu pagi. Dan ini masukan bagi Ustadz Musyrif. Kecolongan ini namanya. Ada sebagian santri yang tidur setelah subuh atau setelah kegiatan pagi. Ini kecolongan. Berarti itu tidur pagi, kadang tidak makan pagi, kemudian kadang tidak mandi, langsung masuk kelas. La haula wala quwwata illa billah. Hal fa'alta mithla hadza ya Ardan? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.